Saya bilang ke produser JTV, saya minta slot dong 2 lagu buat murid saya gitu. Main tuh 2 band tuh, satu lagu. Wah dari situ akhirnya dapat rewardnya PNS. Saya udah sering menggunakan treatment blackout, terus habis gitu lampunya low-key gitu-gitu loh. Terus siluet, itu sudah sering saya pakai. Nah, si orang visual waktu itu saya bilang, Mas, blackout ya. Oke, di blackout sama dia. Terus kedua, Mas, di intro lagu ini nanti blackout ya. Dia nge-blackout, dia pergi. Saya nggak tahu dia pergi. Datang-datang dia bawa PO, bawa project officer, bawa PIC, macam-macam orang. Bawa orang produksi. Saya tuh dikelilingi kan, Bet. Mau dipukulin saya. Tapi ada dua orang yang menguatkan. Satu orang lighting sampai sekarang masih ada, Mas Roni, yang sampai Yoni kesenggol, lo berhadapan sama gua. Selamat datang di Kilabit Citra bersama saya Bedi Gunawan. Teman-teman, hari ini saya kedatangan seseorang, orang hebat, yang tanpa dia panggung akan gelap. Tanpa dia stage nggak kelihatan apa-apa. Kalau melihat perawakannya kecil, tapi kerjanya seperti dikejar-kejar setan. Larinya cepet. Inilah dia, seorang lighting designer, Yoni Wijoyo. Wey! Yon, kecilnya seberapa Kang Bet? Tidak tahu, karena orang rata-rata kok kayak apa? Biasa kan gede gitu badannya, kalau kayak orang Dedes apa? Kayak itu di depan. Oh iya, kalau bule-bule kan kalau megang di FOH tuh gede-gede. Kita kecil aja. Yon, kita ketemu pertama kali kapan Yon ya? Pertama kali kita ketemu ya. Saya sendiri udah lupa jujur. Pertama kali kita ketemu itu Kang Bedi ikut yang di Cirebon nggak? Cirebon ikut? Iya. Itu. Oh itu ya. Pertama kali. Ya teman-teman dari Kardus Cirebon yang bikin kalau salah. Iya, betul. Saya dari Bandung pertama kali. Ya sebenarnya kalau ngomongin sebelum itu kan yang benar-benar saya in charge secara dari Kahitna ya. Tapi sebelumnya itu pernah di event corporate ya kali ya? Bukan, konser Kahitna di Semarang di hotel yang Simpang 5 itu loh. Simpang 5, Horizon dulu sih. Nah, dulu namanya Horizon. Saya diajak sama Fanani. Tapi nggak tahu Kang Bedi ada nggak? Fanani ada. Saya ada di sana. Tapi saya nggak ngeh ya waktu itu. Karena kita belum kenal ya, belum. Iya, ngehnya saya sih pas waktu di Cirebon. Ya Fanani orang Jawa Timur dia. Iya. Fani. Itu salah satu mentor saya itu. Terus kesan lo pertama kali ketemu gua gimana ya? dari casingnya sih galak ya gitu. Hati-hati ngomong ya gitu. Bahaya ya, salah dikit bisa sentil gitu. Terus padahal ternyata waduh 180 derajat. Kayak komedian banget sebenarnya. Makanya begitu diajak podcast wah mau banget. Langsung berangkat. Karena pasti bercanda gitu loh. Karena pertama kali saya ketemu Yoni juga gitu. Ya itu serius banget sih. Dalam yang pasti karena memang harus menampilkan sesuatu yang indah untuk panggung. Kan ini udah jadi orang melihatnya sebagai lighting designer lah ya. Orang saya melihatnya juga Yoni adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Kenapa saya ngomong di Indonesia? Ya karena ya saya udah muter-muterin dan melihat banyak pertunjukan. Yoni banyak banget di situ tuh karya-karya Yoni. Alhamdulillah. Sebelumnya cita-citanya Yoni apa sih sebelum jadi lighting designer? Kan nggak mungkin tiba-tiba lo zaman SMA, gue mau jadi lighting designer. Angkatan kita tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada angkatan kita tuh. Mungkin kalau dibilang cita-cita setelah kita sadar maksudnya di atas umur 17 lah. Itu kan kita udah mulai beranjak dewasa. Nah itu
nggak pernah punya cita-cita, Kang Bet. Saya itu orangnya random banget. Jadi bener-bener ngikutin kata hati. Kemana hari ini gini loh. Besok saya nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Jadi pagi pun saya nggak tahu nanti sore mau ngapain. Serandom itu. Nah, yang saya ingat waktu kecil itu saya kalau lihat tentara itu terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Jadi bahkan itu kalau ada lewat itu waktu itu masih usia sekitar 4 tahunan lah. Itu Di Jakarta. Saya masih tinggal di Jakarta di Lenteng tuh. Jadi kalau ada ABRI lewat depan rumah itu teriak-teriak saya minta ikut. Antala Yoni gitu. Itu sampai sekarang kan jadi bercandaan keluarga. Tuh kalau ada tentara itu mama sampai sekarang bilang, tuh Antala Yoni tuh Antala mama apaan sih? Dan akhirnya nggak tahu ya, kagum aja lihat seragam, gagah itu waktu umur. Terus setelah besar nggak punya cita-cita apa-apa. Gitu. Kan yang saya kenal Yoni dari Surabaya, berarti pernah tinggal di Jakarta? Pernah. Jadi mama itu kan orang Jakarta. Oh, mama orang Jakarta? Iya, papa orang Purwokerto yang hijrah ke Jakarta. Ketemu mereka. Setelah itu papa itu melihat situasi Jakarta, terus punya pikiran dan di liting-litingnya dia itu Tentara? Enggak. Oh. Maksudnya dia orang akuntansi, kerja tapi spesifiknya dia di perusahaan pelayaran. Oke. Gitu. Terus melihat teman-temannya itu yang grafik karirnya itu tiba-tiba naik. Kenapa? Ternyata di balik itu semua ada nyali-nyali, ya lo kalau mau hidup di Jakarta, mau sukses cepet, ya harus gini caranya, dalam tanda kutip. Nah, papa nggak mau. Akhirnya, waduh, nggak bisa nih anak-anak gua kalau tinggal di sini. Mentalnya dari kecil akan, menurut pikirannya dia ya, yaudah gua coba cari kota lain yang sekiranya secara penghasilan aman. Dia ke Surabaya tuh. Oh, gitu. Nggak ada saudara sama sekali. Oh gitu. Jadi apa ya? Saya pikir Yoni tuh dari awal di Surabaya udah laka. Lahirnya doang. Oh, lahir di Surabaya iya, memang. Sana, terus habis gitu mama pas ke sana jemput, kayaknya mereka melahirkan saya di sana. Nah, saya lahir di Surabaya. Kebetulan saya doang dari berempat bersaudara ini, saya nomor 3, yang lahir di Surabaya saya aja. Sisanya di Jakarta semua. Gitu. Nah, terus profesi pertama Yoni nih kan, ya kita bicara ngomongin tadi umur 17, random banget lah. Iya. Terus menganggap bahwa ini, oke, gue harus melakukan ini. Itu di umur berapa? Profesi lo apa pertama kali lo kerjain? Profesinya itu kalau ngomongin cari uang ya, Kang Bet. Itu dari kecil saya emang suka dagang-dagang. Kayak jadi dari SD itu saya ada tetangga, oh ini bisa dijual, bisa Yon, kamu akan dapat untungnya itu 500 perak. Ya. Jual jam Boy London. Brand itu teman-teman kalau Boy London itu ada brand, nggak tahu tahun 90-an lah itu ya. 90-an. 90-an ada Boy London, ada kaos. Kalau dulu saya sempat beli di Blok M sih, di Blok M. Keren banget. Itu udah keren banget. Itu udah top tiers lah untuk anak muda zaman itu. Saya SD saya jualan itu. Itu saya inget banget, untungnya 500 perak. Sangu saya itu 50 perak dulu. Jadi gede banget dong lu. Iya. Udah lumayan. 500, seneng banget. Dan itu kayaknya source pedagang itu diawali dari situ gitu loh. Terus tetap nggak punya cita-cita, tapi terus saya ngeband. Gimana cari? Lu main apa dulu, Ben? Drum. Main drum. Awalnya ya. Terus gimana caranya ya? Gue itu masih belum setenar orang-orang yang ngeband dibayar. Ya cari cara, yaitu cari buku listen, saya pelajarin cara ngajar, saya akhirnya ngajar drum. Saya ketok pintu di studio-studio, cari tongkrongan. Waktu itu kan susah kan kalau nyari. Itu di Surabaya? Di Surabaya, di daerah tempat saya itu Manuan tuh. Ya udah akhirnya tidur di situ, makan di situ, ninggalin rumah pokoknya di situ. Tinggal di situ karena apa? Saya pengen tuh melek mata langsung pegang stick. Gitu loh. Katanya orang-orang zaman dulu, lu kalau semuanya mau jago, ya lu harus kelon terus sama itu barang. Kalau lo gitaris ya lu harus kelonin tuh barang. Bangun tidur harus pokoknya
instrumen itu aja yang lo pikir. Oh Iya. ya, saya coba. Dalam waktu setahun ternyata progresnya Bagus. sangat cepat. Terus ya udah, sebegitu saya naik dari situ, saya ngajar, terus cari namanya lewat band. Nah itu orang-orang pada tahu tuh area Surabaya. Oh Yoni, drummer, terus solois, bisa solo gitu. Zaman dulu kan jarang bisa solo drum ya. Drummer terkenalnya dulunya malah. Iya, drummer gitu. Terus ngeband sama ya band-bandannya juga ngeband semua genre Kang Bet. Dari mulai punk, hardcore, pop sampai ke top 40 ngamen. Oke. Long tripan saya. Oh gitu. Sempat long trip ke Balikpapan, kemana udah jadi. Dia pemain profesional ya waktu itu berarti ya? Iya. Udah jadi pemain drum profesional? Iya. Oke, keren banget. Terus ikut festival MTV Lipton Band Blast. Asik. Menang ke Jakarta. Itu ngerasain ya lumayan lah, ngerasain oh jadi artis itu kayak gini gitu loh. Terus beberapa kali festival, salah satunya festival ABC Susu, bikin jingle, kita menang, akhirnya tour tuh sama Rilasu sama Naif. Ngerasain uang makan, uang laundry, uang jajan, banyak gitu. Keren banget, keren. Ya ini jujur saya baru mengetahui setelah sekian Puluh tahun bahwa ternyata dia seorang drummer. Dan dia memang drummer profesional kalau saya bilang, karena kalau ketika udah bicara long trip itu adalah satu grup stay di satu kota, di sebuah kafe apa di hotel, dan dia main tuh misalnya 2 bulan, 3 bulan, kontraknya cukup lama. Nah terus awal pertama kali ke lighting sekarang. Oke, ke lighting. Nah, kenapa tiba-tiba jadi lighting dari drummer? Ya itu gini. Akhirnya saya bikin album. Oke. Bikin album, ngeband sampai album. Setelah bikin album, ini agak mundur. Setelah bikin album, nggak laku lah bandnya. Karena banyak saingan apa gimana ya kan. Ya ininya kurang. Baru tanggung lah. Dan, wah, terus temen-temen itu, gua balik deh, gua balik ke Surabaya gini ya. Gua bilang, apa namanya, gua izin ya, gua kerja sama Drive. Oke. Drive waktu itu zaman Mas Anji ya. Oh, Drive 2008 di Jakarta. iya. Karena minimal gue selamat. Kalau kita mau saling selamat, ya salah satu di antara kita harus selamat dulu, baru kita bisa nyelamatin. Kalau kita kejebur semuanya nggak selamat, ya udah, gue ini ada yang nyelamatin nih. Kerja sama Drive. Jadi apa namanya? Merchandising sama fans club koordinator. Oke. Gitu, fans club. Udah. Terus tapi Drive ini kan ada ini Kang Bet, udah ada konsepnya. Ya. Dia per lagunya itu ada konsepnya, itu kerennya Drive itu gitu. Nah, terus someday si Robert itu telat datang. Karena biasanya Robert itu yang ngedirect orang lightingnya itu loh. Blackout apa gitu, strobo. Karena sudah ada konsep ya? Iya, sudah ada konsep. Nah, someday di Pademangan itu, ingat banget acaranya Mega Pro Pademangan. Saya itu hari itu Drive main 2 kali, pecah tim. Nah, saya mau nggak mau ngekruin drum juga. Di mana intronya Drive itu progresif. Masih ingat saya intronya. Ngitung. Dendet, tak, tak, dendet. Ya, saya mainin siang. Terus pas waktu Mas Robert itu telat, Mas Anji bilang, "Ini siapa nih yang jagain lighting? Harus ada nih yang jagain lighting." Wah, langsung. Saya kan kalau kayak gitu-gitu langsung nomor 1 tuh. Yeah. Ada tawaran apa langsung nomor 1? Silat. Saya, Mas. Yakin lo yang iya. Gua, ya udah, lo jagain ya gitu. Oke, sana lah. Terus di situ kebetulan ada yang operatornya itu Lemmy. Akhirnya jadi guru saya dan udah almarhum sekarang. Terus saya tanya, ini apa? Oh, nyalanya gini. Udah, begitu main. Tak, mainin. Itu detik itu juga di FOH itu langsung pada kaget. Karena sejauh ini nggak ada itu yang namanya lighting ngikutin se-tight itu. Sedetail musik itu. ya, musik ya. Iya, event itu cuman itu dari 2008 waktu itu ya? Iya, itu 2009. 2009. Iya, saya belum terlalu di Indonesia belum terlalu belum terlalu populer lah ya dengan konsep seperti itu ya. Iya. Oke. Itu jadi 2009 itu pertama kali megang ya itu. Dan dengar nggak tahu saya
sempat berdengar dan bergosip gitu. Iya. Pernah jadi guru honorer katanya. Betul. Guru apa? Ngajar Iya, apa? ngajar musik. Oh, ngajar musik. Iya. Oh, Saya masih itu nyambung lah ya berarti. Nyambung. Itu dia, karena saya kan orangnya kan gatelan Kang Bet. Nah. Pengen bisa piano, pengen bisa gitar, bass. Karena trompet aja pengen bisa, karena nggak ada aja. Kalau selama ada alatnya, pasti Sikat. tak kulik gitu. Terus Itu ngajar di mana? ditawarin. Ngajar Di di- Surabaya, di tengah kota itu. Kaliasin. Sekolah? Iya, Kaliasin SD? 8 SD. SD negeri. Hmm. Tawarin, Mas Yoni, mau nggak ngajar di sini? Kayak gimana skemanya? Ya ngajar aja, nanti anak-anak diajarin. Sebenarnya ngajar nyanyi aja loh. Jadi Mas Yoni ngiringin, piano kita ada, organ. Oh ya udah Bu, nanti saya nggak janjiin apa-apa gitu loh. Saya ingat nggak janjiin apa-apa. Ya udah Bu, kalau cuma itu aja saya bisa. School lah ya berarti ya. Enggak, mata pelajaran. Mata pelajaran. Seni. Wow. Ya kan dari dulu ada kan. Jadi yang nyanyi itu loh Kang Bet. Iya, iya, Biasanya kan gurunya yang biasa apa namanya? Wali Wah. apa? Ya, guru kesenian gurunya lah ya. Iya, gitu. Terus ya saya ngajar itu. Terus waktu itu saya main TV juga, main JTV itu reguler. Ya. Jadi yuk tak ajarin ngeband. Akhirnya tak ajarin ngeband mereka. Satu, yang paling bandel anaknya tahu hukum nakal harus ngeband. Saya izin ya, Bu, ini anak ini nakal. Hukumannya harus ngeband. Kamu harus punya waktu lebih untuk ngeband. Oke. Jadi saya hukumnya gitu. Akhirnya ngeband tuh. Flyernya masih ada di rumah. Ada. Masih ada flyernya. Flyer ngajar itu. Flyer waktu dia main akhirnya tak jadiin band, terus nanti saya bilang ke produser JTV, saya minta slot dong 2 lagu buat murid saya gitu. Main tuh 2 band tuh, satu lagu. Wah, dari situ akhirnya dapat rewardnya PNS. Tapi sumpah dapat PNS malah salamannya 2 kali. Jadi kepala sekolahnya manggil. Sumpah. Iya, Bu, sumpah. Terus habis itu PNS. Mas Yoni selamat ya. Mas Yoni ini dapat kita ajukan kemarin jadi PNS, Mas Yoni masuk. Seneng. Bingung. Iya, nggak bingung karena hati saya udah ke Jakarta, ngalbum udah sama Blue Melon. Udah ngalbum. Bu, saya mau salaman lagi. Kenapa? Saya harus pamit karena saya harus ke Jakarta. Di situ semua orang-orang sekolah lemes. Murid-murid itu nangis, Kang Bet. Nggak usah ngomongin saya pamit. Saya bilang, Kak Yoni nanti ke sekolah. Iya, Kak Yoni nanti ke sekolah. Saya nggak ke sekolah, nangis mereka. Saya nanemin ngajar itu karena saya seneng, happy ngajar. Terus lihat anak-anak, saya datang euforianya itu, wah Kak Yoni. Terus sampai SD sebelah itu kan ada mepet nih, gandeng SD 8 sampai SD 7. SD 7 itu kalau saya ngajar itu semua itu pada gini. Sampai ke ibu-ibunya. Sampai ke ibu-ibunya bilang, bener ya Kak Yoni yang di JTV? Iya. Oh, iya. Keren. Gitu. Terus ini keren sih teman-teman. Ini yang jujur aja inspiratif banget kalau memang ternyata kehidupan orang tuh berbeda-beda dan di luar dugaan banget sih sebenarnya dia ditawarin jadi seorang PNS. Nama sekolahnya apa ya? SDN Kaliasin 8. Kenapa milih Drive Yon? Kan atau memang udah deket duluan nama Drive atau Kesempatannya sih yang pertama-tama kesempatan. Waktu itu saya kan jalan sama teman saya tuh Irul Empal tuh. Dia penyanyi. Dikenalin nama Drive, terus habis gitu saya dikenalin nama Robert. Terus teman saya bilang, Mas Robert ini punya band, tolonglah jual-jualin kata Irul gitu. Ya udah, mana profilnya, mana CD-nya gini. Terus Mas Robert bilang gini, kita tuh butuh orang loh untuk megang merchandise. Langsung bukan merchandise, fans club. Ingat saya, fans club. Saya langsung mikir, ya nggak apa-apa Mas. Ya karena pikiran saya kan, saya selamat dulu nih. Bukan saya cari selamat, saya nyelamat kalau cuma banyak anak-anak teman band mau, ayo kita buka jalan bareng. Gitu. Terus Mas Robert dia sama fans club juga, fans club sama merchandise juga. Terus berjalannya waktu, saya mikir
Di situ gaji kru itu 400 sampai 500, Kang Bet. Nah, kalau ini saya ngomong aja ya terkait angka karena ada relate sama. Nah, terus kalau merchandise itu saya kalau nggak salah digaji 150.000 kalau nggak salah. Iya. Satu bulan 300.000, per eventnya 150.000. Kenapa itu kecil banget? Kenapa saya milih? Karena satu, saya bekerja sebagai koordinator fans club. Meskipun taraf fans club, tapi di situ ada kata Indonesia. Fans club se-Indonesia. Artinya apa? Pikiran saya tuh, saya punya jaringan se-Indonesia. Oke. Kalau saya amit-amit tiba-tiba saya ke Makassar tersesat, ke Papua tersesat, saya masih punya kenalan. Teman-teman banyak. Itu pikiran saya. Iya. Nah, itu berangkat dari situ. Kalau merchandise, karena saya udah jauh-jauh hari itu dapat ya sama Mas Fahmi itu dikasih tahu, Nion merchandise-nya ini keren, Metallica keren. Semua, bahkan band-band yang sudah nggak ada, tapi merchandise-nya masih jalan, kayak The Beatles, gitu. Kiss, meskipun dia nggak, nah saya dikasih referensi itu sama Mas Fahmi sebelum, ini keren. Nah, artinya apa? Kalau seumpamanya saya mengelola merchandise dengan baik, hasil saya bisa lebih besar dari artisnya. Saya yakin itu gitu loh. Makanya dan ternyata benar. Dan di Drive itu kan dikasih kebebasan, ya udah lo atur aja, kita nggak itu kok selagi lo punya. Nah, saya bisa Photoshop dikit-dikit gitu. Jadi terus bisa seneng fotoin anak-anak. Jadi moto tak compile, jadi desain, ngejahit sendiri. Nah, waktu itu saya masih pacaran sama Cengki. Nah, Cengki kadang saya keluar kota, Cengki yang ngurusin tuh, nyablon apa, kamu beli bajunya di sini, nyablon di sini. Gitu. Udah jadi tim lah ya. Iya, andaman saya itu. Gitu. Jadi ya itu alasannya kenapa saya milih tetap milih di merchandise dan fans club, alasannya itu. Kalau sesuatu yang paling diingat Yoni ketika sama Drive apa Yon? Yang nggak pernah lupa deh. Satu momen yang memorable banget yang diingat Yoni sama Drive. Sama Drive yang memorable banget itu sebenarnya banyak. Tapi di antara banyak cerita itu satu itu yang benar-benar jadi buat teman-teman lighting khususnya ya, perjuangan saya. Saya merevolusikan pekerjaan profesi lighting designer atau lighting operator deh. Itu bisa dibilang ada taruhan, ya mungkin bisa dibilang nyawa. Karena ya lebay mungkin kalau nyawa ya, mungkin ya taruhan fisik lah ya. Jadi karena Drive itu punya konsep. Konsep itu yang mana konsepnya itu kadang blackout total. Mas Anji masing-masing lagu itu Drive itu masing-masing lagu itu punya treatment. Mas Anji beberapa lagu punya lampu sendiri. Ada yang dari dia, ada yang Mas Anji pakai lampu ini nanti buat lagu ini. Jadi ada lampunya sendiri-sendiri, Kang Bet. Contoh nih, di Bersama Bintang kita lampu ayam tuh, lampu yang ya selongsong itu nanti pakai stand, nanti terus lampu mekanik Mas Anji di lagu pakai lampu mekanik itu, terus nanti Mas Anji ada lampu bunder-bunder gitu. Itu jadi sering blackout, sering momen blackout. Nah, terus saya udah sering menggunakan treatment blackout, terus habis gitu lampunya low-key gitu-gitu loh. Terus siluet. Itu sudah sering saya pakai. Nah, si orang visual waktu itu saya bilang, "Mas, blackout ya." Oke, di blackout sama dia. Terus kedua, "Mas, di intro lagu ini nanti blackout ya." Dia nge-blackout, dia pergi. Saya nggak tahu dia pergi. Datang-datang dia bawa PO, bawa project officer, bawa PIC, macam-macam orang. Bawa orang produksi. Saya tuh dikelilingin, Kang Bet. Mau dipukulin saya. Lu, ini acaranya Jarum, lu blackout-blackoutin terus lu. Ini acaranya Pak Albert nih. Lu blackout-blackoutin lu emang. Lu kenapa sih, Yon? Gini. Langsung, lu kan gue udah bilang. Om, boleh nggak gue minta blackout? Ya. Gue ngomongnya gitu, gue gituin. Kalau lo nggak boleh, ya bilang aja. Jangan Om. Ya gue nggak nerusin. Lo kan tiba-tiba blackout, terus lo minggir. Enggak, lo emang. Jadi intinya mereka itu udah mulai gelisah ketika
muncul Yoni Wijoyo dengan konsep yang berani, gitu-gitu mereka kayak nggak terima dengan perubahan itu. Tidak merasa nyaman lah ya. Iya, wah itu. Terus akhirnya bergejolak. Itu saya sering Kang Bet. Berapa kali? Sering udah mau sampai saya itu akhirnya nggak boleh pegang mixer. Saya cuman boleh pegang satu fader, mini brute doang. Nggak boleh, lo cuman megang mini brute doang. Itu bener-bener itu di 2 tahun itu saya itu mengalami yang pressure banget ya. Udah Dion, udah gitu loh. Tapi ada 2 orang yang menguatkan. Satu orang lighting sampai sekarang masih ada, Mas Roni yang sampai Yoni kesenggol, lo berhadapan sama gua. Satu lagi Lemmy. Nanti boleh saya minta baca Al-Fatihah buat Lemmy. Lemmy Sopian itu yang tadi itu orang pertama yang pas waktu saya pertama kali megang lighting, dia yang ngejar-ngejar. Si Lemmy itu emang suka ngajarin. Ayo dong, lu jangan keluarga terus. Lighting dong, lu itu punya bakat, lu itu udah beda. Orang itu udah nengok setiap lu megang lighting itu udah. Terus Lemmy itu kan kakak-kakaknya Wali, manajernya Wali Aji. Aji bilang sama Lemmy, Lem, lu harus bikin sesuatu. Lu harus bikin sama Yoni. Yoni itu sesuatu. Lu harus gandeng sama Yoni. Demi Allah, lu beneran. Sampai akhirnya bareng sama Wali. Itu bukan akhirnya bikin ILP itu sebenarnya sejarahnya itu nanti panjang lagi tuh. Ini kita asik. Kan ngomongin drive dulu, Riders yang agak ribet gak sih menurut Yoni dulu Riders? Nggak ribet sih, ribet banget. Ribet banget, Bang. Ribet banget. Itu Mas Robert yang berjuang Ridersnya drive. Karena apa? Lampu itu lebih banyak dari instrumen. Demi Allah Kang Bet. Tapi itu keren loh itu. Iya. Konsepnya bagus loh. Sampai isu. Ini emang dulu saya dipanggilnya pentet gitu loh sama anak-anak. Saya memperkenalkan di siapa? Mas Pentet gitu. Nah, anak-anak kalau itu ada Baharkis paling gede, saya bikinnya itu nggak mikir nanti di bandara gimana. Saya bikinnya paling gede, nanti disekat-sekat dibangun buat ini lampu. Mini brute kita bawa sendiri Kang Bet. Mini brute, mini par, strobo kita bawa sendiri. Bohlam mini brute kita banyak kalau tur bawa. Ini alatnya Pentet nih, nyusahin aja gitu anak-anak kru tuh. Sampai sekarang inget. Makanya teman-teman jadi saudara gua semua tuh. Akhirnya. Tapi jadinya bagus kan, itu bagus banget. Terus, artinya di tahun segitu band sudah berkonsep lah ya. Iya. Sudah berkonsep untuk stage ya. Iya. Itu keren sih dulu. Dan ini ya, kita kalau latihan itu simulasi Kang Bet. Oh. Ada videonya drive namanya Drive Live di Sidoarjo tuh, LE Musik. Pakai ini sendiri nih. Kabuki. Tapi kabukinya dipegang manual. Jadi anak-anak selesai itu langsung kru itu boyoknya tuh kasihan. Terus orang produksi tuh setiap kita ketemu nih drive main. Iya. Ditanyain, konsepnya apa, Bang? Bener. Sekarang lihat aja gitu. Karena kita per tahun itu pasti 6 bulan sekali ganti konsep. Nah dulu fans drive tuh apa namanya kalau dulu dibilangnya apa ya? Drive maniacs. Drive maniacs. Iya, kalau drive nempel banget tuh. Saya itu selalu menempatkan diri. Kan berarti dengan lu jualan merchandise kan? Iya, saya itu membentuk apapun itu mesti sama hati Kang Bet. Iya. Saya bekerja itu selalu dengan hati, makanya ketika kalau seumpamanya bergerak ya, lo kerja sama gua nggak sekedar kerja. Yoni. Jadi pasti ya membentuk sebuah keluarga. Ya. Jadi kayak sampai sekarang fansnya Drive itu ya nganggap saya, ada yang nganggap bapaknya, ada yang nganggap kakaknya gitu loh. Itu senempel itu. Waktu itu main di Dahsyat gitu-gitu loh Kang Bet. Itu udah jauh-jauh hari ini main di sini, ya udah kamu ngumpul di sini ya jaga ya. Terus sampai ada kita bikin tour di Jawa Timur itu, yuk DM ya, Drive Maniacs itu kita nyebutnya DM. DM mana nih yang mau ikut kumpul, ada kita pilih nanti. Ya. Ada 4 apa 5 DM yang ikut tour gitu. Akhirnya kita ikutin satu bis bareng. Ya porsinya kita bener-bener bentuk keluarga gitu. Terus nanti kalau ada acara bukber kayak gitu-gitu, terus saya tuh yang nyulik artisnya tuh, player tak culik.
sisain waktu dong tanggal segini ya. Bisa ya. Ya udah nanti. Itu saya yang nge-range. Gitu. Meet and greet lah ya. Iya, langsung dia ke rumah fans club tuh, ke rumahnya Markas fans clubnya. iya, yuk buka bersama sampai sholat Asik. gitu. Mas Anji itu inget banget di Bekasi itu. Jadi ya dan sampai sekarang mereka alhamdulillah masih bagus lah hubungannya sama saya. Seberapa besar sih Drive mempengaruhi kehidupan Yoni? Drive itu cukup besar, bisa dibilang Drive adalah pintu sebuah profesi saya. Oke. Sampai saya itu nggak bisa cuma ngomong terima kasih aja nggak cukup. Saya ngomong terima kasih 1.000.000 kali nggak cukup. Akhirnya apa? Nama anak saya pertama itu saya tempelin. Drive itu saya tempelin di situ. Apa namanya? Batari Cita Drive Wijoyo. Jadi gitu. Keren. Terus berapa lama sih dulu sama Drive dihitung kalau kerja bareng? Dari 2008 tanggal 29 Agustus event pertama kali di Bandung. Sampai 2011 ya. 2011 ya waktu Mas Anji udah cabut, terus nggak lama dari situ kita ganti Drive ganti penyanyi. Terus ya sepertinya emang nggak memungkinkan untuk stay di situ, jadi ya ngamen lah. Akhirnya ngamen saya. Gitu, alhamdulillah. Nah sekarang Yan ada ngomong sedikit nggak Bapak pesan atau kata-kata lah lebih tepatnya buat band Drive saat ini yang Yon disampaikan ke Drive, ngomongnya ke kamera Yan, coba Yan. Iya. Buat yang masih yang masih tersisa ya di Drive itu ada Mas Budi, ada Digo sama Mas Irwan, mungkin sama tim yang lain. Saya masih mengapresiasi, masih salut sama semangat bertiga yang tidak pernah kendor. Jadi saya berharap Drive akan kembali secara bobot dengan formasi yang terbaru, siapapun itu isinya, tapi harapan saya Drive itu nggak akan mati sampai kapanpun. Keren. Ditunggu Drive karya-karya terbarunya. Nah terus sekarang Yan kita ngomongin sama satu lagi, sorry. Kapanpun Drive membutuhkan saya, apa yang saya bisa, apa yang saya punya, saya akan usahakan buat Drive. Asik, mantap tuh kalau gitu ya. Iya. Sekarang lu sampai jatuh cinta sama profesi lighting designer. Iya. Mulai kapan lu serius bahwa saya di titik ini saya jadi lighting designer? Iya. Jadi akhirnya, ini dari pertanyaan awal tadi ya, punya cita-cita. Nah akhirnya saya punya cita-cita nih. Gara-gara megang lighting, terus akhirnya punya cita-cita. Oke. Yang tadinya dulu itu ya, sekolah jangan sampai ganggu band-bandan. Sekolah jangan sampai ganggu band-bandan. Sekarang akhirnya apa? Saya disekolahin loh, maksudnya dapat bukan disekolahin sih, tepatnya itu dapat kesempatan belajar di luar negeri bahkan. Ngerasain sekolah di Eropa, ngerasain sekolah di Singapura gitu-gitu. Nggak kebayang. Ngebayangin aja enggak. Saya ke Jerman, terus habis gitu apalagi sekolah ya. Sekolah itu kan saya benci ya. Bisa dibilang benci Kang Bet. Karena apa sih ini gitu loh. Akhirnya begitu di lighting, terus saya punya cita-cita, wah ini saya ninggalin drum tapi jauh ini merepresentasikan profesi saya ngedrum. Kalau drum ya cuman sudutnya satu, tapi kalau lighting secara wide, saya bisa ngerasain emosinya, gitu. Saya juga masih bisa bermain. Basicnya kan beat. Iya. Sama sama drum ya. Iya. Ya. Gitu. Jadi ya itu sih yang menurut saya akhirnya dari situ harus serius ini. Gitu. Apalagi ketambahan Indonesia itu waktu itu
Ya, Nyun Sewu ya, setahu saya itu lighting itu masih sebagai pelengkap. Ya. Gitu, setahu saya itu. Kalau seumpamanya salah, mohon maaf. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk membuktikan, saya buatlah revolusi. Gitu, ini harus serius nih, harus sampai akhirnya ada lighting show gitu-gitu. Sampai jadinya ILP. Ya. Apa ILP itu, Yon? ILP itu salah satu bentuk revolusi juga. Karena saya dulu di Drive itu, kantornya Drive kan jadi jujukannya para manajer-manajer band. Iya kan? Tempat nongkrong. Iya, tempat nongkrongnya manajer-manajer band. Jadi di situ itu mungkin udah terkontaminasi mungkin ya. Jadi sebuah profesi itu harus di-manage. Termasuk, wah ini gue kalau seumpamanya gue dealing sendiri, terus gue bikin quotation, nanti invoice, nanti apa sampai itu, terus belum gue lagi ngerjain. Wah, nggak bisa, pecah kepala ya. Terus ya secara tenaga akan pecah, secara visi, secara tujuan ke depan, ya akan begitu aja. Ya. Akhirnya saya bikinlah sama Lemmy, sama Erwan. ILP itu. Iya, ya saya inisiasi sendiri. Terus nggak lama dari situ saya coba ngobrol sama mereka. Terus ada Dani ya kan, Dani yang kayak Stevie Hitam itu. Ya saya bikin ILP Indonesia Lighting Project, di mana ya ini akan jadi agensi gitu loh, yang memanage. Dan kejadian ya? Kejadian, ya, akhirnya. Alhamdulillah. Gitu. Keren. Terus kalau ngomong secara teknis kan banyak ngomongin konser. Ya, Yoni, teman-teman Yoni itu banyak menghandle acara festival musik, konser musik, kemudian untuk konser-konser band yang sendiri-sendiri lah. Ya. Itu banyak banget. Siapa aja yang udah pernah dihandle? Untuk konser-konser lah. Ya, kita ngomong konser band. Konser band ya, Kahitna, terus Tulus. Jadi yang untuk konser-konser band itu lumayan ya Kang Bet ya. Noah juga. Iya, terus Yura. SID pun juga. SID pernah. Sempat eksklusif kita. Gitu. Sama SID. Iya. Jadi kita itu kan ada yang eksklusif ngambil untuk reguler, sama yang special show. Special show kayak special konser nih. Gitu. Kalau yang reguler ya kita kerja sama Tulus, Denny Caknan, Ivan Seventeen, dulu sempat sama Noah, sama SID, sama Semi Simorangkir juga. Banyak banget ya. Iya. Jadi Lila, Kotak, gitu. Itu kalau buat saya sih ya keren banget sih. Project pertama ILP. Proyek pertama ILP itu tanggal 16 April 2016 di Bali. Ya Allah, apal banget ya? Apal. Semua momen-momen itu, dan itu posternya ada nanti tak kirim ya. Itu acara satu untuk konser ini, Bangkit untuk Satu. Musika. Ada Iwan Fals, ada Noah, ada Geisa, Niji, Masif. Itu. Nah, itu pertama kali, dan itu promotornya Emil, Nada Promotama. Dia ekspresinya tuh tercengang loh, maksudnya, Cak, gila lu, Cak. Baru kali ini gue lihat tim. Lo sukses ngebangun tim, Cak. Jadi, Lemmy ngurusin key light, terus Erwan ngurusin sistem, sama terus nanti saya ngoperator, terus ada Dani juga ngurusin manajerial, terus sama satu runner, Dika. Gitu. Susahan mana ngomongin kalau secara teknis sekali lagi, ngomongin konser di indoor venue lah sama outdoor venue? Untuk teknis lebih tantangannya lebih besar di outdoor. Gitu, karena kayak kita programming aja harus malam kalau mau focusing gitu kan harus. Berarti tidurnya kapan berarti ya? Kalau ngomongin tidur, orang lighting bro nih, saya kasih tahu. Di saat orang tidur, kita begadang, melek, ya kan?
di saat orang melek kita presentasi, meeting gitu. Jadi kalau ngomongin kapan ya wallahu alam gitu. Sesempatnya lah kayak kalau saya tipikal alhamdulillah saya itu gampang tidur. Jadi kalau cuma udah mentok nih stop setengah jam ya tidur di FOA. Tidur saya setengah jam terus sudah. Dan itu setengah jam ya benar-benar setengah jam. Saya bilang kalau nanti setengah jam nggak bangun, belum bangun, bangunin aja. Saya cukup setengah jam atau seperempat jam cukup. Gitu. Pernah ketemu artis yang banyak maunya nggak sih? Yang banyak maunya. Ternyata ya begitu aja sih gitu. Iya sebenarnya gini loh. Atau menurut saya artis itu nggak akan banyak maunya ketika kita nggak ngasih clue gitu loh. Jadi jangan konsep lah ya. Jangan dikasih embel-embel nanti kamu akan kayak gini, nanti dikasih gini. Wah udah liar dia. Dikasih benang merah apa? Udah liar. Ya adalah artis yang benar-benar emang dia itu konsep banget gitu loh. Ketika dikasih nanti akan ada ini, udah liar. Dan itu buat kita apa ya? Akhirnya jadi PR tambahan gitu. Nih sekarang buat anak-anak yang lebih muda dari Yoni lah. Apa modal utama yang dibutuhkan sama seorang lighting designer apa sih kan kalau tiba-tiba lu ngasih ilmu nih anak-anak sekarang nih, kamu wajib 1, 2, 3 nah gitu kan. Yang pertama-tama rasa dulu aja. Rasa itu lo suka musik, suka dengerin musik, syukur-syukur bisa ngeband. Karena basicnya itu kalau lo suka musik, kalau musik itu kan rasa Kang Bet. Kita dengerin itu kan feel nanti jatuhnya. Kalau teknis itu kan eksak. 1 tambah 1 2. Jadi kalau ngomongin kita belajar konsol, ya udah nanti lo kalau semuanya buka menu ini keluarnya ini, kalau dipencet ini kan ini. Eksak. Gitu loh. Tapi kalau rasa nggak bisa. Lo bilang pattern ini harus kayak gini nggak bisa. Ketika gua mau abstrak nih, mau asimetris, ya terserah. Selagi itu ada rasanya ya gitu loh. Dan itu nggak ada ilmunya dan memang harus dipelajari. Betul. Harus dirasain. Iya. Rasanya harus. Jadi suka musik dulu karena kita berhubungan sama mentreatment sebuah pertunjukan yang basicnya musik gitu. Oke, ini sekali lagi saya dengar dari teman-teman ini masalah perjalanan spiritual lah ya. Iya. Nggak tahu dijawab boleh nggak juga nggak apa-apa sih. Siap. Karena ini kan masalah Yoni sama sang pencipta lah. Iya. Dengar-dengar Yoni katanya suka ngasih apa aja teman-teman umroh. Nggak dijawab juga nggak apa-apa Yon, kalau dijawab silakan sih. Ini masalah sekali lagi ini masalah spiritual kali ini. Iya. Jadi apa ya? Saya itu kayak gini loh Kang Bet. Rezeki itu ya rezeki adalah media aja ya, media buat transaksi gitu loh. Kepuasan itu nggak bisa diukur dari situ. Menurut saya gini, kalau saya ada orang yang sudah layak harus ke sana jadi tamu Allah. Sementara dia itu secara kebutuhan masih ada yang dibutuhkan di sisi lain. Terus wah ada rezeki nih kita, ya udah kita kenapa nggak kita berangkatin aja kita ya intinya, toh juga kita dapat katanya di dalilnya itu kita juga dapat ngerasain hadiahnya juga, pahalanya juga, jadi ya kenapa nggak berpikir panjang sih saya Kang Bet kalau semua gitu ya seneng aja, jadi ada beberapa teman-teman yang saya list emang. Nanti ini gitu loh Kang Bet. Ya, minta doanya ya. Semoga bisa lebih banyak memberangkatkan teman-teman. Amin. Untuk ibadah. Amin. Target berikutnya apa ya kira-kira buat ngomongin lighting project ini ILP maupun secara Yoni sebagai seorang lighting designer lah. Gua pengen mencahayakan Gedung Putih. Iya. Bisa. Saya itu seorang pemimpi parah Kang Bet. Oke. Dikit-dikit itu langsung berhayal, dikit-dikit berhayal gitu loh. Tapi someday saya akan bikin sebuah pameran Kang Bet. Asik. Pengen pameran itu di mana pameran itu orang menikmati. Lo menikmati jadi seorang Yoni, lo menikmati jadi artis yang ditreatment sama Yoni, lo menikmati bener-bener cahaya itu kayak gini, lo bisa berkomunikasi. Banyak lah Kang. Salah satunya itu. Oke.
kayak ya ngerti, Gitu. ngerti. Keren. Itu sih pameran, intinya saya emang untuk ya saya persembahkan untuk masyarakat lah. Ada info loker nggak Yon di ELP ya? Saya mau Yon kerja di situ Yon. Manajer kan Bet, gue butuh manajer. Butuh manajer katanya. Kalau Guys, ada yang butuh manajer nih di ELP. kalau nggak di manage gini terus, Asik. nggak pernah achieve nih. Ya kalau kayak teman-teman sekalian aja kalau memang ada yang merasa dirinya mampu dan Ya. cukup ilmu untuk jadi manajernya Yoni, silakan daftar. Kesini. Pertanyaan terakhir. Kata-kata mutiara Yon, kata-kata mutiara ini ya lebih kepada pesan sih. Pesan Untuk anak-anak muda yang mau berkarir lah di dunia lighting project, di lighting design. Di lighting design. Ya. Sekali lagi ngomong di depan kamera ini, punten ya. Oke, buat teman-teman semua profesi khususnya di lighting, saya pesen apapun yang kalian sudah lakukan, apapun sesuatu yang sudah kalian mulai, pertanggungjawabkan hasilnya. Itu. Oke. Guys, terima kasih. Hari ini seru banget. Terima kasih sudah nonton Kilabit Citra bersama Yoni Wijoyo. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.